Kemudian kita lanjutkan ke surat At-Taubah ayat ke-112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Mereka ini merujuk kepada siapa? Kepada orang-orang yang bisa bertransaksi dengan Allah di ayat 111-nya. Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, beribadah, memuji Allah, mengembara demi ilmu dan agama, rukuk, sujud, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah, dan gembirakanlah orang-orang yang beriman. Wah sekalian, ini kunci bagi orang-orang beriman. Ayat ini menjadi kunci bagi orang-orang beriman yang ingin bisa melakukan transaksi kepada Allah dengan jual beli yang ditetapkan Allah dalam surat At-Taubah ayat 111 tadi itu. Mereka itu adalah orang-orang seperti apa? Karakternya dalam ayat ini Allah memberikan 7 karakter orang-orang yang sanggup untuk bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah at-taibun. Yang pertama adalah at-taibun, yaitu orang-orang yang bertaubat. Mereka itu ahli taubat, ya sekalian. Orang-orang mukmin melihat dosa-dosanya itu seperti sesuatu yang besar sekali di hadapannya, walaupun dosa itu kecil. Berbeda dengan orang-orang munafik, berbeda dengan orang-orang fasik. Mereka melihat dosanya itu walaupun besar, maka seperti buih yang jauh di lautan. Wah sekalian, orang-orang yang bisa berjuang di jalan Allah, yang mampu bertransaksi dengan Allah itu mereka adalah ahli taubat. Ya, apalagi di masa seperti sekarang ini, mas sekalian, momen yang sangat pas bagi kita untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ahli taubat itu sangat sensitif dengan dosa dan kemaksiatan. Kita senantiasa diingatkan dalam masa-masa ujian seperti sekarang ini atas doa-doanya Nabi Adam misalkan. Doa Nabi Adam ada dalam surat Al-Baqarah, surat Al-A'raf, surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ataupun doanya Nabi Yunus dalam surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat ke-87, ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan sesungguhnya karena doa-doa pertobatan itulah mereka semua mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, orang yang bertobat itu tidak mesti orang yang bermaksiat. Kenapa di dalam setelah selesai sholat, ya, setelah melaksanakan ketaatan kepada Allah, sunnahnya zikir yang pertama adalah istighfar, astaghfirullahaladzim, 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 la ilaha illallah al-hayyul qayyum wa atubu ilaik. Karena Rasulullah ingin mengajarkan bahwa yang perlu kita taubat itu bukan hanya pada saat kita bermaksiat, tapi karena ketidaksempurnaan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dalam salat kita itu ada yang tidak sempurna, dan Rasulullah sendiri mengajarkan kepada kita tentang bagaimana beliau ini orang yang maksum, orang yang dijamin surga, masih harus bertaubat, ya, bukan hanya istighfar, taubat sekurang-kurangnya 70 kali dalam sehari, ya, tidak kurang dari 70 kali dalam sehari. Ini loh sekarang karakter yang pertama adalah orang-orang yang taubat, at-taibun. Kemudian yang kedua adalah al-abidun, yaitu orang-orang yang ahli ibadah, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengisi hari-harinya dengan ibadah kepada Allah adalah orang-orang yang senantiasa bisa mempersiapkan dirinya untuk bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan surga. Karena hari-harinya itu dia sadari bahwa waktu-waktu yang diberikan Allah itu tidak akan bernilai di hadapan Allah kecuali hanya untuk ibadah. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika amartu ana minal muslimin. Surat Al-An'am ayat 162. Bahwa waktu yang diberikan Allah itu akan diminta pertanggungjawabannya, dan Allah sudah merekam semuanya dengan mengirim malaikatnya dan roket dan atid dalam hari-hari kita itu yang akan menampilkan nanti di yaumul hisab,
bahwa hari-hari kita akan ditampilkan lagi mana yang bernilai ibadah, mana yang tidak. Tentunya yang tidak bernilai ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah al-hamidun. Karakter yang ketiga adalah al-hamidun, yaitu orang-orang yang senantiasa memuji Allah. Kalau orang yang taubat itu peka terhadap dosa, maka al-hamidun adalah orang yang peka terhadap nikmat-nikmat Allah. Mereka ini adalah ahli syukur, orang yang pandai bersyukur atas kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ahli syukur adalah orang yang bisa menggunakan semua nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka memahami bahwa nikmat ini adalah nikmat yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah as-saihun. As-saihun. As-saihun ini oleh para ulama ditafsiri dalam berbagai hal, ya. Ada yang mentafsir sebagai orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu di jalan Allah, mengembara di ilmu dan agama, karena artinya di sini adalah orang yang mengembara, ya, orang yang mengembara. Tafsir yang pertama dalam tafsir Ibnu Katsir itu dikatakan sebagai orang yang senantiasa menuntut ilmu, ahli ilmu, haus akan ilmu, senantiasa belajar dan ingin merasa bodoh dengan ilmunya, terutama ilmu agamanya. Tafsir kedua dalam tafsir At-Tabari dikatakan sebagai as-shaimun, adalah orang-orang yang berpuasa, adalah orang-orang yang imsak, menahan diri, ya, dari yang membatalkan puasa. Artinya orang-orang ini memiliki karakter apa? Bisa menahan sesuatu yang membatalkan puasa, yaitu tidak hanya makan dan minum, tapi juga hawa nafsunya. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu, mas sekalian, adalah orang-orang yang seharusnya selesai dengan nafsunya, bisa mengalahkan nafsu dalam dirinya sendiri, ya. Mereka tidak mungkin bisa berjihad di jalan Allah di medan laga kalau mereka tidak bisa mengalahkan musuh yang ada dalam mereka sendiri, yaitu hawa nafsunya. Maka karakter as-saihun ini bisa dimandang sebagai orang-orang yang ahli ilmu, ya, orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu, ya, haus akan ilmu, dan juga mereka yang bisa menahan nafsunya atau tidak menjadi budak dari hawa nafsunya sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah ar-raki'un as-sajidun, orang yang senantiasa rukuk dan sujud. Nah, ini adalah orang-orang yang senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, karena simbol rukuk dan sujud ini menunjukkan orang yang ahli salat, orang yang senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat salat adalah semuanya dia sedang berkomunikasi dengan Allah, dia sedang meminta kepada Allah, meminta petunjuk, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang senantiasa ingat akan Allah Subhanahu wa taala, terhubung dengan Allah, mereka senantiasa dalam kondisi muraqabah, yaitu Allah bersamanya, Allah sedang menolongnya, Allah sedang memberkahinya, dan mereka menyadari bahwa Allah akan membalas atas semua yang dilakukan di muka bumi ini. Ar-raki'un as-sajidun, orang yang ahli salat, orang yang senantiasa terhubung dengan Allah, memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah al-amiruna bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar. Nah, ini adalah orang-orang yang memiliki frame berpikir meneruskan perjuangan para nabi dan rasul, yaitu amar ma'ruf nahi munkar, dakwah. Mereka ini para dai, ya, status yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah kerasulan adalah mereka para dai. Mereka berjuang, orang-orang yang menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, amar ma'ruf nahi munkar. Dan tidak akan mungkin orang itu bisa bertransaksi dengan Allah dengan mendapat surga, mengorbankan jiwa dan hartanya itu, kecuali orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Mereka para dai, amar ma'ruf nahi munkar, ya. Mereka siap mengorbankan semuanya karena mereka menyadari bahwa apa yang dimilikinya itu adalah milik Allah, ya, sehingga harus dipergunakan sebagaimana Allah kehendaki, yaitu untuk berjuang di jalannya. Kemudian karakter yang terakhir adalah al-hafizuna li hududillah, yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga hukum-hukum Allah, ya, orang-orang yang respect terhadap hukum-hukum Allah, ya, orang-orang yang senang atau yang nyaman dengan hukum-hukum Allah, menerapkan hukum-hukum Allah, menegakkan hukum-hukum Allah, mulai dari level pribadi, level keluarga, level masyarakat, dan level bernegara. Ini tidak mudah dalam kondisi sekarang ini, mas kalian. Hukum-hukum Allah itu kadang adalah hukum-hukum yang tidak disukai oleh masyarakat lingkungan kita, ya. Nah, kita harus berjuang untuk menegakkan itu di tengah
di mana masyarakat tidak respect dengan hukum-hukum itu. Misalkan hukum tentang transaksi jual beli dengan yang tidak menggunakan riba, hukum waris yang harus dengan hitung-hitungan adalah Al-Quran gitu ya. Hukum tentang pernikahan, hukum tentang kelahiran dan sebagainya. Maka orang-orang yang mampu bertransaksi dengan Allah itu mesti respect dan berjuang untuk bisa menegakkan hukum-hukum Allah di dalam minimal dalam dirinya, kemudian bisa kepada keluarganya dan masyarakatnya. Ini mas kalian, itulah 7 karakter orang-orang yang bisa mendapatkan kemuliaan untuk bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan surga. Ya mas kalian, 7 karakter itu sangat mungkin kita tempat di bulan Ramadan ini. Ya, karakter orang yang taubat itu ada misalkan pada salat malam kita di bulan Ramadan. Karakter orang-orang yang ahli ibadah, ya itu tentunya ada pada semua ibadah-ibadah kita yang lebih masif kita lakukan di bulan Ramadan. Kemudian karakter orang-orang yang peka terhadap kenikmatan itu juga bisa kita temui dalam bulan Ramadan karena kita mungkin senang bersedekah, ya kita senang membantu orang lain gitu ya. Karakter orang-orang saihun, orang yang menuntut ilmu, orang yang senantiasa bisa menahan diri dari hawa nafsunya, itu jelas kita bisa temukan di bulan Ramadan ini dalam ibadah-ibadah puasa kita. Ya, kalau karakter orang yang rukuk, sujud, salat kita memperbanyak salat di bulan Ramadan itu untuk menumbuhkan karakter raki'un dan sajidun ini. Kemudian karakter orang yang amar bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar itu juga sangat mungkin kita munculkan di bulan Ramadan ini, karena begitu banyak ladang pahala yang bisa kita temukan di bulan Ramadan. Dan karakter bagi orang yang hafizuna li hududillah itu bisa kita tingkatkan di bulan Ramadan, sangat mungkin karena kondisinya di bulan Ramadan ini orang itu lebih banyak ya respect dengan perihal agama daripada di bulan-bulan yang lainnya. Nah, itulah 7 karakter yang bisa kita tingkatkan di bulan Ramadan agar kita bisa mendapat kemuliaan di sisi Allah dengan mendapat surga dan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Allahu a'lam bishawab.